Shalom, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam program Mujizat Selalu Ada Bagi Orang Yang Percaya. Nah, bagi saudara yang merasa diberkati melalui program ini, di akhir video ini boleh tekan tombol like, subscribe dengan menekan tanda tombol tanda lonceng, dan juga boleh share kepada teman-teman saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya persoalan atau masalah. Persoalan di dalam hidup, baik itu persoalan sakit penyakit, persoalan rumah tangga, maupun persoalan keuangan dan lain sebagainya. Nah, dalam program kali ini saya rindu berbagi pengalaman hidup yang pernah saya alami. Atau mungkin ketika saudara menyaksikan program ini, saudara sedang mengalami persoalan atau masalah seperti yang pernah saya alami. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya akan berbagi tentang pengalaman dan kesaksian hidup yang pernah saya alami kepada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan semoga di dalam program ini dan melalui kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah punya pengalaman pribadi ketika di awal tahun 2020 yang lalu, yang mana saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di awal 2020 yang lalu itu awal terjadinya virus corona melanda dunia. Nah, seperti kita ketahui, ketika virus corona ini melanda dunia, berdampak di segala lini kehidupan manusia yang ada di seluruh muka bumi ini, termasuk saya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika di awal 2020 tersebut, saudaraku, saya mengalami keterpurukan ekonomi di dalam hidup saya dan keluarga kecil saya khususnya. Kami mengalami kegoncangan ekonomi yang luar biasa. Pada saat itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memiliki hutang di mana-mana. Terlilit hutang saya waktu awal 2020 tersebut. Karena saya mengalami kerugian yang besar di dalam bisnis saya. Kenapa? Karena semua lini perekonomian dunia mengalami kelumpuhan. Nah, akibat dari kelumpuhan ekonomi dunia tersebut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pun menghadapi persoalan yang sama seperti kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Saya mengalami kegoncangan ekonomi yang sangat hebat dan luar biasa. Dan saking hebatnya persoalan dan beban yang saya hadapi di awal tahun 2020 tersebut, karena saya memiliki banyak hutang di mana-mana, saya bingung mau dari mana saya harus membayarnya. Harus uang dari mana saya harus membayarnya. Karena mungkin karena berlebihan saya berpikir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai-sampai akhirnya saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit ketika itu. Nah, saudaraku, sementara saya sakit dan ekonomi saya morat-marit, bahkan mungkin boleh dikatakan
untuk makan saja keluarga kami mungkin harus minjam. Nah, saudaraku, sakit yang saya alami waktu itu kurang lebih 5 bulan. Rasa sakit di kepala saya, malam hari saya nggak bisa tidur, dan siang hari pun saya nggak bisa tidur. Karena mungkin beban pikiran terlalu overload. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika saya mengalami keterpurukan tersebut, kok kayaknya saya merasa semua orang kayaknya meninggalkan saya. Tetapi saya masih beruntung, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya memiliki keluarga yang luar biasa, baik keluarga besar saya maupun keluarga kecil saya, masuk istri saya. Dan mungkin kalau tidak ada mereka-mereka yang memberi kekuatan bagi saya rasanya mungkin sulit bertahan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan beban persoalan yang saya hadapi tersebut, yang rasa-rasanya mungkin kalau secara manusia rasanya nggak sanggup menghadapi persoalan tersebut. Tetapi ketika waktu itu walaupun saya dililit hutang yang begitu banyak, jadi tambah lagi saya mengalami penyakit yang hebat dan luar biasa. Kepala saya ini setiap waktu, setiap saat kayaknya terasa pecah. Tapi saya sangat bersyukur punya istri yang begitu setia, yang setiap saat selalu ada untuk saya. Dan bahkan tidak jarang ketika tengah malam mungkin orang-orang sudah nyenyak tidur, dan ketika istri juga sudah tidur, saya bangunkan. Saya bilang, tolong pijitkan kepala saya, karena rasanya sangat sakit dan rasanya nggak mampu. Dan bahkan tidak jarang juga dini hari saya bangunkan istri saya, tapi istri saya dengan setia bangun dan memijit kepala saya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat saya semakin terpukul ketika itu adalah saya mendengar berita dan segelinting, nggak tahu beritanya dari mana, dan saya tidak perlu menyebutkan dari mana sumbernya. Dalam berita tersebut bilang ketika saya mengalami sakit itu, saya diguna-gunai oleh istri saya. Ketika saya mendengar hal itu, saya begitu terpukul. Udah saya mengalami beban yang begitu luar biasa dan sakit yang begitu hebat, tambah lagi mendengar berita seperti itu. Di dalam hati saya terasa tidak percaya, sangat tidak percaya. Tetapi di sisi yang lain, di hati yang lain juga bertanya-tanya, masa sih istri saya mau mengguna-gunai saya? Bukankah selama ini dia yang selalu menolong saya? Bukankah selama ini istri saya ini yang selalu ada bersama-sama dengan saya? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ketika mendengar berita tersebut, saya menyelidiki hal tersebut. Saya berupaya mencari tahu bagaimana sih, dari mana sih asal sumber berita tersebut. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sumber tersebut tidak bisa dipercaya. Dan sumber itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kalau menurut saya bilang. Dan akhirnya, dan sampai istri saya pun sampai ngomong di hadapan saya bersumpah demi apapun
Saya tidak pernah yang namanya mengenal hal seperti yang disebut tersebut. Bahkan dari sejak saya lahir saya belum tahu hal itu seperti apa. Nah, saudaraku, jadi akhirnya saya mendengar istri saya bilang seperti itu. Oh, mulai lega hati saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena saya percaya dengan istri saya gak mungkin, karena selama ini yang begitu berjerih lelah mengurusi saya, dan bahkan mengurusi rumah tangga, anak-anak, dan semuanya diurusi. Dan saat itu juga mengurusi saya dalam keadaan sakit. Nah, saya percaya dengan istri saya, dan akhirnya kami satu keluarga kecil itu melakukan pemberesan di dalam rumah tangga kami. Melakukan pemberesan dalam arti kata kami mengambil keputusan, ayo kita mungkin selama ini kita sudah jauh dari hadapan Tuhan, dan kita sudah tidak lagi kembali kepada kasih kita yang mula-mula dengan Tuhan. Nah, akhirnya waktu itu saya dan istri dan keluarga kecil kami mengambil keputusan, kami setiap malam melakukan mesbah keluarga, berdoa dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami melakukan mesbah keluarga setiap malam, kami baca Alkitab setiap malam, ya minimal 1 pasal bahkan sampai 3 pasal setiap malamnya, bergiliran antara saya, istri, dan anak-anak. Dan ketika sudah kami membaca firman Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan semua permasalahan kami. Saya menyerahkan semua beban dan masalah dan bahkan penyakit saya waktu itu di dalam tangan Tuhan. Singkat cerita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dan Tuhan melepaskan satu persatu setiap persoalan dan masalah yang kami alami. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kami satu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kata firman Tuhan, itu bukan kata saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu yang saya dan keluarga klaim dalam hidup kami. Sehingga setiap persoalan demi persoalan yang kami hadapi, satu persatu Tuhan lepaskan dari hidup kami. Nah, puji Tuhan. Jadi bukan berarti saat ini kami tidak punya persoalan. Dan setiap orang yang masih hidup di dunia ini pasti dia akan memiliki persoalan. Persoalan apapun itu, sekecil apapun itu persoalan, pasti kita akan mengalami persoalan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut, jangan pernah takut. Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi atas hidup kita. Itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu pengujian yang terjadi atas hidup kita. Itu membuat kita level iman kita menjadi naik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan pernah khawatir. Kita percaya, kita lihat seperti burung Raja Wali. Jadi ketika dia menghadapi badai, dia akan terbang tinggi mengatasi badai tersebut. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita, apapun persoalan yang kita alami.
yang kita hadapi selama kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kesaksian yang saya sampaikan kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin apa yang pernah saya alami ini pernah juga dialami oleh saudara semua. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika kita mengalami persoalan, jangan pernah kita lari dari Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudaraku, di akhir dari kesaksian saya ini, semoga kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan di akhir dari kesaksian ini saya rindu memuji Tuhan, dan mudah-mudahan pujian ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
yang mengenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semoga kesaksian saya hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang mendengarkan video ini dan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.